Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur dimanapun Anda berada. Jadi di sini saya sedang menservis TV Sharp 14 in K-Vision 14 Q10 dengan gejala tidak mau nyala, lampu indikator pun tidak nyala, teman-teman. Di sini yang saya lakukan tentu saja membuka casing belakang. Kemudian yang pertama saya lakukan pengukuran adalah pada bagian elko B+ tegangan 115 volt, elko nya biasanya 100 mikrofarad, 160 volt, dan di sini tidak mengeluarkan tegangan, teman-teman. Kemudian saya ukur pin di kaki elko tersebut menggunakan ohmmeter, apakah short atau tidak, dan saya lepas sekalian elko nya biar memudahkan dalam pengukuran apakah nilainya sudah turun, nilai kapasitansinya, dan ternyata masih di sekitar angka yang wajar. Untuk itu saya pasang kembali elko tersebut, teman-teman. Kemudian setelah dilakukan pemasangan kembali saya mengukur bagian-bagian lain, diantaranya elko pada bagian primer, power supply switching, yang mana biasanya elko 150 mikro bata terus volt. Di situ terukur normal mengeluarkan tegangan sekitar 300 volt DC kurang lebih. Kemudian juga secara visual melihat apakah ada bagian-bagian solderan yang retak ataupun kendor karena pemakaian, dan diwajibkan untuk solder ulang atau resolder. Kemudian setelah tahap-tahap tersebut dilakukan pengukuran kembali pada bagian sekunder, diantaranya tegangan 24 volt yang menuju NC vertikal, kemudian tegangan 12 volt, tegangan 5 volt, dan lain-lain. Diantaranya ada tegangan yang menuju IC suara, tegangan yang menuju IC program, tegangan yang menuju ke playback ya, tegangan B+ nya dalam hal ini apakah nyampe ke kaki playback atau tidak. Dan di sini tegangan B+ nya masih belum mengeluarkan tegangan, teman-teman. Televisi ini adalah televisi lama. Dilihat dari desainnya, kemudian tampak PCB nya yang sudah tidak baru lagi, teman-teman.
Dan perlu diketahui bahwa ketika kita mengerjakan televisi dalam kondisi PCB lama ini harus ekstra hati-hati teman-teman ya, karena biasanya komponen-komponennya, tata letaknya sudah agak rapuh, tidak seperti televisi baru yang masih celing, masih kinclong ya, masih kokoh teman-teman. Karena apabila kita kurang hati-hati dan menimbulkan keretakan ataupun kesalahan pada komponen lain yang tidak perlu, maka bisa mengakibatkan kerusakan yang bertambah, melebar, menjalar ya kerusakannya teman-teman. Kemudian setelah saya cek dan right check sesuai prosedur ya, yaitu mengecek dioda pada bagian IC, pada bagian sekunder asematik. Semua dioda diukur teman-teman menggunakan ohmmeter kali 1 skala ya, dan seharusnya yang normalnya adalah satu arah harus jalan dan satu arah tidak boleh jalan, alias tidak boleh short teman-teman. Jadi apabila menemukan jalan dua-duanya, maka dipastikan ada rangkaian yang short, baik itu dioda itu sendiri ataupun elko itu sendiri ataupun beban itu sendiri, misal IC vertikal, playback, IC suara, maka harus dilakukan pengurutan di mana letak yang menyebabkan short tersebut teman-teman. Dan pada untuk kasus TV sub Calvision Q-Vision 14Q10 ini, saya menemukan sebuah dioda penyiaran jenis fast recovery ya, tegangan ya, frekuensi tinggi, yaitu pada yang mengarah ke tegangan B+ 115 volt. Saya menemukan dioda tersebut short dengan cara diangkat salah satu kakinya, pinnya, atau di open ya, kemudian diukur menggunakan ohmmeter kali skala 1 ohm pada dioda tersebut, dan saya temukan memang jalan dua-duanya alias short. Maka kemudian saya mencari dioda yang memiliki nilai sama atau hampir sama arusnya dan jenisnya, harus yang dioda frekuensi tinggi atau fast recovery. Untuk TV-TV asematik ya teman-teman, asematik yang arusnya lumayan besar, yang sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Biasanya diodanya agak besar teman-teman ya, bukan yang jenis yang kecil ya. Agak besar dikit ya, warnanya hitam putih. Dan kemudian